Di Indonesia, olahraga freedive memang belum sepopuler scuba diving. Bahkan mungkin masih banyak orang yang belum tahu perbedaan antara freedive dengan scuba diving. Orang biasanya kan tahu scuba diving yang pakai alat. Nah, sedangkan kita itu olah pernafasan, jadi kita tanpa alat. Jadi kita mengalatih untuk ketahanan nafas kita. Pelan-pelan makin panjang, makin panjang. Nah, biasanya yang disebut freedive itu adalah penyelaman kedalaman lebih dari 10 meter. Nah, tapi kalau dia 10 meter masih ke permukaan, itu biasanya kita masih sebut skin dive. Jadi belum freedive. Untuk bisa melakukan freedive dengan aman, tentu butuh latihan seperti yang dilakukan para anggota salah satu komunitas freedive di Jakarta. Salah satu materi awal latihan yang diajarkan baik secara teori maupun praktik di dalam kolam adalah cara mengatur pernafasan. Umumnya, sebagian besar pemula akan bisa menahan nafas setidaknya selama 2 menit usai belajar teknik pernafasan yang benar pada pertemuan pertama latihan. Kalau aku susahnya nahan nafasnya sih, karena kan kita memang pakai paru-paru kan, kalau scuba kan pakai tank. Kalau freedive ya emang kita harus kuat tahan nafas aja sih, kesusahannya di situ sih. Iya, soalnya aku bisa belajar kayak mengenal diri sendiri, limitnya aku seberapa, meditasi juga bisa. Karena kan di dalam aku harus belajar relax, jadi di bawah tuh pikiran-pikiran duniawi lah dihilangin aja. Untuk bisa mahir menguasai teknik-teknik dalam freedive, ada 4 tingkat atau level yang harus dijalani. Mulai dari level basic, advance, hingga master. Untuk level basic, latihan dilakukan di kolam sedalam 5 meter. Setelah berlatih selama 2 atau 3 kali pertemuan, ujian kemudian akan dilakukan di kolam sedalam 12 hingga 16 meter. Selain harus didampingi oleh instruktur, latihan pada tiap level juga selalu menggunakan tali yang berfungsi sebagai pengaman. Fungsinya tali ini juga untuk tidak kita tuh lose direction sebenarnya. Jadi kita nggak kehilangan arah. Ya. Terus dia juga bisa berfungsi untuk melatih bagaimana caranya kita tuh equalize, penyesuaian tekanan pada tekanan air. And then, kalaupun dia ada gagal equalize, dia masih bisa ngerem fungsinya. Jadi jangan dipaksakan, saat dia memang fail untuk equalize, lebih baik dia naik agar gendang telinganya tidak cedera. Tak hanya sebagai olahraga rekreasional, Indonesia ternyata juga memiliki sejumlah atlet freedive yang kerap mengikuti kompetisi tingkat internasional. Secara garis besar, kompetisi freedive dibagi berdasarkan beberapa kategori seperti kedalaman, jarak, serta lamanya menahan nafas. Jeffrey Nathaniel adalah salah satu atlet freedive Indonesia yang turun pada kategori kedalaman atau depth. Khusus untuk kategori ini, lomba harus digelar di laut karena atlet bisa menyelam hingga kedalaman puluhan hingga ratusan meter. Berenang ke bawah, diving ke dalam kelautan, menggunakan satu tarikan napas sedalam-dalamnya. Pasti kita ada berasa terkompres di sisi dada, cuman karena kita latihannya itu tidak langsung dalam, tapi bertahap, tambah mungkin 2 meter, 1 meter, 2 meter, 1 meter, jadi tubuh kita sudah beradaptasi dengan terkompresinya itu. Saya memegang rekor untuk kedalaman menggunakan by fins dalam 78 meter. Berbeda dengan Jeffrey, Windy Apsari Burhan adalah atlet freedive Indonesia yang turun di nomor dynamic apnea dengan monofin. Jarak yang bisa ditempuh saat menyelam hanya dalam 1 kali tarikan nafas menjadi hal yang dinilai dalam kategori lomba yang digelar di dalam kolam ini. Windy pun menjadi salah satu dari 6 atlet freedive Indonesia yang tampil di AIDA Pooled World Championship di Jeju, Korea tahun 2023 lalu. Saat itu, Windy mengukir rekor nasional dengan catatan mampu menyelam sejauh 167 meter. Badan seperti saya ini plus size, ternyata saya juga bisa bikin rekor juga untuk Indonesia gitu. Kita bisa berprestasi juga gitu. Jadi siapapun yang penting kita mau latihan, yang penting kita mau encourage diri sendiri, yang penting kita mau berusaha, kita bisa jadi atlet freediving. Yang jelas teknik kita harus tahu gitu, gimana caranya kita bisa mengatur nafas, mengambil nafas, terus bagaimana caranya kita freediving dengan tenang gitu. Jadi selain teknik, emosi juga harus kita atur gitu. Nah, bagaimana? Tertarik untuk sekedar mencoba olahraga ini atau malah tertantang untuk berlatih serius dan mengikuti kompetisi freedive? Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.